Seven Dani present Wallace Went Waigeo. Ternyata bule ini udah duluan belusukan ke Raja Ampat loh. Siapakah dia? Namanya adalah Alfred Russel Wallace, naturalis kelahiran Inggris tahun 1823. Dalam sebuah biografi singkat, Charles Smith dari Western Kentucky University menuliskan bahwa Wallace sempat menjadi dosen sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi pegiat ilmu alam dan berkeliling dunia. Pada tahun 1854, Wallace dan tim mulai menjelajahi kepulauan Indonesia yang waktu itu masih bernama Kepulauan Hindia Timur dengan dana dari Royal Geographical Society Inggris untuk mengamati keanekaragaman hewan, terutama orangutan dan burung cendrawasih yang disebut juga Bird of Paradise atau burung dari surga. Hasil pengamatan selama penjelajahan itu kemudian didokumentasikan dalam sebuah buku harian yang diterbitkan 15 tahun setelah perjalanan tersebut dimulai dengan judul The Malay Archipelago, The Land of the Orangutan and the Bird of Paradise. Dalam video ini, Seven Dani akan mengulas hasil pengamatan Wallace selama menjelajahi kepulauan yang sekarang menjadi Kabupaten Raja Ampat, tepatnya Pulau Waigeo. Pulau Waigeo, yang ditandai dengan lingkaran merah, merupakan salah satu dari 4 pulau terbesar yang membentuk Kepulauan Raja Ampat. Ketiga pulau lainnya meliputi Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misool. Tim penjelajah Wallace berangkat dari Pulau Seram, yang ditandai dengan lingkaran biru, dan mendarat di Desa Muka. Kini, daerah tempat berdirinya Desa Muka merupakan bagian dari Kecamatan Waigeo Timur yang ditandai lingkaran hijau. Selama menetap di Pulau Waigeo, terdapat 2 spesies burung yang ditemukan tim penjelajah Wallace, yaitu cendrawasih merah dan walik elok. Cendrawasih merah, yang dikenal juga dengan Paradisea rubra dalam bahasa Latin, dinyatakan endemik terhadap Pulau Waigeo karena Wallace dan tim tidak lagi menemukan spesies serupa sepanjang sisa perjalanan mereka. Walaupun cendrawasih merah merupakan burung endemik Pulau Waigeo, spesies ini sulit diamati, terutama di sekitar Desa Muka. Sampai-sampai penduduk Desa Muka tidak percaya ketika Wallace menyatakan pernah mendengar suara cendrawasih di hutan di sekitarnya. Cendrawasih merah memiliki satu perbedaan mencolok dengan spesies cendrawasih lain yang telah diamati Wallace selama perjalanannya, yakni ekornya berwarna merah dan bukan kuning, serta tidak berumbai-rumbai panjang. Salah satu makanan cendrawasih merah yaitu buah ara atau buah tin. Wallace bahkan mengoleksi spesimen cendrawasih merah miliknya dari sebatang pohon tin yang tengah berbuah di dekat pondok tempatnya tinggal. Spesies lainnya, yaitu walik elok atau Tilonopus pulchellus, juga makan dari pohon tin yang sama dan dikoleksi dengan cara yang sama, yaitu ditembak untuk kemudian diawetkan agar dapat diamati fitur-fitur tubuhnya. Kombinasi warna tubuh walik elok yang meriah menjadi perhatian khusus bagi Wallace yang menyebut spesies ini darah kecil yang sangat cantik. Memang tidak salah ya spesies ini dikenal dengan nama lokal walik elok. Sayangnya, fokus Wallace dan tim adalah mengamati orangutan dan burung cendrawasih, sehingga begitu menyadari tidak ada lagi spesies cendrawasih yang dapat dikoleksi di Desa Muka, Wallace dan tim langsung bertolak ke selatan menuju Desa Besir. Sesampainya di Desa Besir, kepala desa menunjukkan gubuk kecil yang akan digunakan Wallace sebagai tempat tinggal. Awalnya Wallace ragu karena ukurannya yang cukup kecil untuk ditinggalkan oleh tubuhnya yang lebih besar daripada penduduk lokal lainnya. Namun, jika dibandingkan dengan rumah yang lain, yang sangat jauh dari sumber air, sangat kotor, dan dekat dengan keramaian, mungkin gubuk ini merupakan pilihan yang terbaik bagi Wallace dan kawan-kawan. Hal pertama yang Wallace lakukan setelah datang ke Desa Besir ini adalah bertemu dengan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam menangkap burung, khususnya burung cendrawasih. Wallace menunjukkan beberapa barang yang ia bawa dan menjelaskan kepada mereka jika mereka dapat membawakan spesimen burung dengan kondisi tubuhnya yang masih utuh, Wallace akan memberikan barang-barang yang ia bawa sebagai hadiahnya. Dari saat itulah, orang-orang mulai datang untuk membawakan Wallace spesimen burung yang mereka tangkap. Selama di Desa Besir, Wallace telah dibawakan banyak sekali spesimen burung. Namun ada 4 spesimen yang dijadikan koleksinya karena keunikannya. Yang pertama, ada Henicopernis longicauda, lalu ada Podargus superciliaris, lalu yang ketiga ada Carpopaga tumida, dan yang terakhir ada Henicorpaps albifrons. Henicopernis longicauda atau long-tailed honey buzzard. Keunikan dari burung ini adalah dari panjang tubuhnya hingga panjang ekornya. Panjang tubuh dari bagian ujung paruh hingga bagian ujung ekor kurang lebih mencapai 50 cm sampai dengan 60 cm.
Nah, burung ini memakan serangga seperti belalang atau semut, terkadang juga makan hewan seperti kadal pohon, burung, serta memangsa telur burung. Selanjutnya adalah Podargus superciliaris atau marbled frogmouth. Burung ini merupakan burung besar nokturnal dengan paruh seperti katak yang sangat lebar. Jika dibandingkan dengan tawny frogmouth yang serupa atau yang sering ditemukan di daerah perkotaan dan pinggiran kota, marbled memiliki ekor yang lebih panjang secara proporsional dengan tubuhnya, jumbai berjeruji yang lebih panjang di atas paruh, dan pola yang lebih bergumpal atau marmer di bagian bawah. Lalu ada Carpopaga tumida atau large fruit pigeon. Keunikan dari burung ini terdapat tonjolan pada paruhnya, dan Wallace menjadikan spesimen burung ini sebagai koleksinya untuk membuktikan bahwa tonjolan pada paruh Carpopaga tumida tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin burung tersebut. Lalu yang terakhir adalah Henicopaps albifrons atau New Guinea bronzewing. Burung ini memiliki paruh panjang, dahi putih dan leher kemerahan gelap, hijau dan biru metalik pada sayapnya. Henicopaps albifrons makan di lantai hutan dan bertengger tegak di dahan, menggelengkan kepalanya. Burung ini sedikit pemalu dan sangat sulit dilihat. Merpati tanah paruh tebal memiliki ukuran yang sama tetapi memiliki pipi putih daripada dahi dan tidak memiliki warna-warni di sayap. Selama di Pulau Waigiao, Wallace telah mengumpulkan 73 jenis spesies burung dengan 12 diantaranya merupakan burung yang ia hanya temukan di Pulau Waigiao. Sekian adalah kisah dari Alfred Russel Wallace di Pulau Waigiao. Sampai jumpa.